Saudara-saudara kita, saya diberikan untuk membawakan firman Tuhan yang saudara-saudara yang tentu kita akan bacakan di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14 ya. Saya mohon nanti Bapak Gembala bacakan. Haleluya. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Haleluya. Kami mengundang untuk berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. 12, 13, 14. Ayat 13 dan 14. Haleluya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Amin. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Haleluya. Bahwa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Puji Tuhan. Silahkan duduk saudara. Saudara kita sudah membaca dalam pengkhotbah ini ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada banyak hal dalam hidup yang kita kejar. Harta, pekerjaan, kesuksesan, bahkan kesenangan. Namun kitab Pengkhotbah, kitab yang ditulis oleh Raja Salomo, orang paling berhikmat di dunia ya, mengajarkan bahwa semua itu hanya kesia-siaan kalau tidak berakar pada takut akan Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara. Ya, saudara kita sudah membacakan ini dan kita harus takut kepada Tuhan ya. Pada pembacaan kita ini ya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan. Kita diajar oleh Tuhan takut akan Tuhan. Anak-anak kita, saudara-saudara, tetap kita didik untuk takut kepada orang tua, dengar-dengaran kepada orang tua. Amin. Ya. Anak-anak kita, cucu kita selalu kita ajar untuk takut, dengar-dengaran kepada orang tua. Kalau anak yang kita ajar itu dengar-dengaran kepada orang tua, tentu kita tetap memperhatikan mereka. Amin. Demikian dengan saudara dan saya, diperintahkan Tuhan harus takut kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita disayang oleh Tuhan. Haleluya. Apa yang kita perlukan, apa yang kita minta, dia tetap mengadakan. Karena dia tahu dari tempat yang maha tinggi dia melihat. Oh, dia tetap setia kepada Tuhan. Oh, dia dengar-dengaran. Oh, dia melakukan apa yang aku kehendaki. Sehingga berkat Tuhan dicurahkan bagi saudara dan saya. Bukan hanya berkat-berkat jasmani, tapi terutama berkat-berkat rohani. Haleluya. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ini bukan sekedar, tetapi firman Allah itu wajib. Ya, kalau wajib itu harus, ya, bukan terserah. Ya, tapi perintah Tuhan itu wajib kita lakukan. Bukan hanya sekedar saja. Kalau tidak mau ya tidak. Tetapi firman Allah mengatakan
mengajar kepada saudara dan saya pada sore hari ini. Kita wajib melakukan perintah-perintah daripada Tuhan. Jadi itu kewajiban setiap orang, setiap manusia. Bukan hanya dikatakan wajib jemaat-jemaat melakukannya, pendeta-pendeta enggak. Semua, ya, dia pendeta besar, dia penginjil, saudara, dia jemaat kecil, jemaat besar. Firman Allah mengajar supaya ini kewajiban kita untuk takut akan Tuhan. Dan kalau kita lakukan itu, maka Tuhan senang melihat saudara dan saya. Haleluya. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Tuhan akan, saudara, kalau kita melakukan itu baik, melakukan itu jahat, Tuhan dari tempat yang maha tinggi akan membawa kita pada pengadilan. Pada akhir zaman kedatangan Tuhan, kita akan dipilih oleh Tuhan. Oh, ini yang melakukan kewajibanku, kamu di sebelah sana. Ya, oh ini yang tidak melakukan, kamu di sebelah sana. Tetapi saya percaya, saya yakin dan percaya bahwa kita ini adalah tujuan kita, yaitu mau mewarisi kerajaan sorga. Kita ada di tempat ini, saudara, untuk kerinduan, untuk keselamatan akan jiwa saudara dan saya. Saya ada di sini, saya memuji Tuhan karena ada banyak saudara. Ya, gereja yang besar ribuan datang, tetapi belum tentu mereka mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ada banyak. Ribuan datang, banyak sudah gak ada tempat duduk. Kalaupun duduk, mereka duduk. Tetapi selesai ibadah, mereka tidak tahu apa yang pendeta khotbahkan. Kalau ditanya, ya. Karena begitu dia duduk, Facebook. Ya. Haleluya. Karena dia hanya melihat, pokoknya orang lihat saya datang beribadah. Begitu keluar ibadah, begitu keluar gereja, kalau ditanya apa tuh pendeta debat tadi? Kita leiso. Mana tahu apa? Dah tulis ngana. Ini keadaan dunia akhir zaman. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita pegang kewajiban yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Jangan kita lalai di hari-hari ini. Kita yakin dan percaya. Kalau kita datang kepada Tuhan, itu kewajiban. Bukan hanya sekedar. Karena banyak gereja penuh, tetapi hanya datang sekedar saja. Bukan kewajiban. Mereka datang asalkan pendeta saya sudah lihat, saya sudah hadir di ibadah. Tetapi tidak melakukan kewajiban sebagai anak-anak Tuhan. Tapi itu jauh daripada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang sudah pegang firman Tuhan. Kita datang mau dengar firman Allah. Karena di dalam firman Allah yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Kekuatan, kesehatan, semua Tuhan berikan pada saudara. Kepada orang yang sungguh-sungguh melakukan kewajiban daripada Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita akan baca di dalam Amsal 13. Haleluya. Amsal 13 ayatnya yang ke 13 dan 14. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Amin. Dengar firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Kita percaya, kita ini bukan orang yang meremehkan firman Tuhan. Tetapi kita datang
pegang akan firman Tuhan. Kita utamakan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi, kehidupan kita rumah tangga. Saudara-saudara, karena kita tahu hanya firman Allah yang dapat menolong saudara dan saya. Haleluya. Ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saudara-saudara, kalau kita lihat orang-orang berkelahi, ya, kalau dia salah lalu ngotot saudara dan mereka berkelahi, ada balasannya kepada orang yang sembrono. Tetapi kita mendengarkan firman Tuhan, ya, akibatnya tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Kalau kita taat dalam peraturan firman Tuhan, kita taat dalam perintah-perintah firman Tuhan, kita akan menerima balasannya. Ini firman katakan. Kita akan diberkati Tuhan. Kita akan disehat-sehatkan Tuhan. Dia akan buka jalan dalam segala usaha saudara. Bisnismu diberkati Tuhan. Kalau kita taat, takut kepada Tuhan. Haleluya. Ayat 14, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Haleluya. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan. Ya, kalau orang-orang bijak mengajar saudara dan saya, kita dengar, ya, itu firman Allah katakan sumber kehidupan. Nah, kita mau sumber kehidupan, bukan kematian, bukan kelalaian, ya, tetapi kita utamakan firman Tuhan. Kita dengar firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan. Saudara-saudara, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat-jerat. Kalau kita mengikuti kebenaran-kebenaran Tuhan, perintah-perintah Tuhan, saudara, kita tidak takut. Kita pasti akan sampai pada tujuan dan kita akan jalan pada jalannya Tuhan. Ya, orang terhindar dari jerat-jerat maut. Ya, jangan bilang cuma maut itu kematian. Bukan hanya itu, tetapi kalau kita berpegang pada perintah-perintah Tuhan, kita akan terhindar dari jerat-jerat macam-macam keadaan sekarang, ya. Godaan macam-macam, ya, yang akan menggoda saudara dan saya, menggoda umat-umat Tuhan supaya terseret tidak mengikuti kebenaran-kebenaran Tuhan. Tetapi firman Allah pada sore hari ini mengajar supaya kita benar-benar mengikuti ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Haleluya. Kita tidak mau itu. Saya yakin dan percaya. Sedangkan orang yang berdosa berbuat bermacam-macam. Sampai ya tidur-tidur di got. Sampai setiap malam dia mabuk. Tapi kalau tanya, bangun. Kamu mau masuk surga? Oh pasti. Ya, dia bilang, ya iyalah pasti saya masuk surga. Padahal dia sudah mabuk setiap hari, setiap malam, tinggal di selokan-selokan, ya. Tapi mana mungkin dia mau bilang, oh kita kok tinggal di neraka. Tidak mungkin. Dia mau tetap katakan, oh kita petampa di sorga sebelah kanan Allah Bapa lagi kalau perlu, dia bilang. Tetapi ini sebagai pelajaran-pelajaran bagi saudara dan saya. Kita melihat keadaan itu. Tetapi tujuan kita yaitu kerajaan sorga yang tinggal kekal. Itulah tujuan kita senantiasa. Ya saudara-saudara. Kita mau berpegang pada perintah Tuhan. Haleluya. Di dalam
Yesaya, di dalam Yesaya 28 ya, ayat 10 dia katakan, haleluya, dia katakan, sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Haleluya. Mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Kalau kurang firman Tuhan, kalau kurang kesetiaan kita, tambah firman Tuhan. Tambah ini dan tambah itu. Haleluya, haleluya. Kalau dalam ayat 13 dia katakan, maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Haleluya. Supaya kita berjalan pada jalannya Tuhan. Harus tambah ini, tambah itu. Kalau kurang ini, kita tambah ini. Tambah itu, tambah setia. Tambah dengar-dengaran pada Tuhan. Kita melakukan segala tuntutan-tuntutan firman Tuhan. Kalau kita lakukan tuntutan-tuntutan firman Tuhan, kita tidak takut. Amin. Sebab itu kita kehidupan kita koreksi selalu. Apa kita sudah melakukan kehendak firman Tuhan? Kita tetap menyenangkan Tuhan. Kita bukan ada kebencian di dalam kehidupan kita. Tetap kita ada saling mengasihi satu dengan yang lain. Supaya itu berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti menunjukkan jalan-jalannya bagi saudara dan saya. Dia memberkati usahamu. Dia memberkati pekerjaanmu. Pekerjaan apapun cara manusia sukar. Tapi kalau Tuhan buka jalan. Kalau Tuhan berkati. Semua terjadi, akan terjadi dengan mulus. Karena kita punya yang berkuasa, yaitu Tuhan. Karena kita punya Tuhan, Allah yang sanggup mengatasi segala-galanya. Haleluya. Jangan takut saudara. Untuk melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan di hari-hari ini. Saudara, kita akan baca lagi di dalam Ulangan. Ya, di dalam Ulangan 27 ayat yang ke-9. Haleluya, haleluya. Juga berbicaralah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel. Diamlah dan dengarlah, hai orang Israel. Pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Haleluya. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Pada saat ini. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita dalam Ulangan 27 ini. Kita harus lakukan. Perintah-perintahnya kita harus lakukan. Kita bukan hanya mendengar saja. Tapi lakukan firman Tuhan. Kita renungkan apa yang kita belum lakukan pada Tuhan. Tuhan mau kita tetap setia beribadah. Kita setia berdoa. Kita setia menyembah. Kita setia mengasihi satu dengan yang lain. Kita tidak akan membalas kejahatan. Kita tetap mengampuni satu dengan yang lain. Kita tahu itu yang disenangi oleh Tuhan. Kita kasih Tuhan punya, itu yang disenangi oleh Tuhan. Melakukan perintah-perintah Tuhan. Bukan peraturan gembala. Oh, ngoni mesti bawa milik Tuhan. Tidak, saudara. Itu dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, sebab itu mari, walaupun kita banyak tanggungan, ya, membayar gereja ini, ya, semua apa yang didapat taruh di dalam
pembayaran gereja. Bukan dipakai oleh gembala. Tidak. Saya katakan pada Bapak Gembala, kita masih mengumpulkan kembali umat-umat Tuhan. Kita semua apa yang didapat, kita taruh untuk pembayaran ya gereja. Agar kita ada tempat untuk memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Sebab itu saudara, di hari-hari yang jahat ini, kita saling menegur satu dengan yang lain. Kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Di hari-hari ini, supaya kita tetap datang kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Kita akan diberkati Tuhan. Apa yang kita tidak pikirkan, itu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Sebab itu mari saudara, kita tetap datang kepada Tuhan. Kita tetap beribadah kepada Tuhan. Kita tetap memuliakan Tuhan. Kita tetap melakukan segala tuntutan firman Tuhan. Kehendak Tuhan itu kita lakukan. Tuhan senang. Di tempat yang maha tinggi dia melihat saudara dan saya. Dia ketawa. Kalau dia seperti kita manusia, kita akan angkat jempol dekat tuh. Ini brur ini ses ini, dia angkat jempol. Tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Di dalam hal apapun, maka Tuhan tetap membela saudara. Dalam keadaan sekarang, ya saudara lihat kejadian-kejadian sekarang. Orang yang baik memberitakan Injil. Tetapi dia ditembak siapa dia? Charles. Bukan Bapak Charles Tulenan, bukan. Charles Kirk, ya. Siapa tahu dia lagi memberitakan Injil. Dia tidak pusing di mana dia ada. Dia beritakan firman Tuhan. Tetapi iblis tidak senang. Dan saudara-saudara, sehingga dia korban. Tetapi itu mati syahid. Yang begitu sementara dia melayani firman Tuhan, dia mati ditembak, itu mati syahid, ya. Saudara-saudara, saudara ingat, yang begitu mati syahid. Haleluya, haleluya. Sebab itu kita tetap berdoa. Nah, keluarganya ditanggung oleh Presiden Trump dan siapa dia yang punya Tesla itu. Allen ke apa. Dia tanggung istri dan anaknya sampai kapanpun. Dia tanggung. Saudara, ini semua bukan karena manusia. Tetapi karena Tuhan yang menggerakkannya. Karena dia tahu hambanya yang melayani firman Tuhan. Dia tidak pusing dimanapun dia ada. Dia kabarkan firman Tuhan. Sehingga banyak yang datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, sehingga banyak orang yang tidak senang. Tapi sebab itu mari kita jadi alat Tuhan, saksi-saksi Tuhan, ya, untuk kita menangkan mereka datang kepada Tuhan, bukan kepada manusia, tetapi mereka datang kepada Tuhan. Haleluya. Dan terakhir kita akan baca di dalam haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita baca di dalam Hagai, ya. Hagai 1 ayat yang ke-5 mulai. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah saudara di hari-hari yang jahat ini, di akhir zaman ini. Firman Allah mengajak kepada kita supaya selalu setiap saat kita perhatikan keadaan saudara dan saya. Keadaan kita. Haleluya. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang.
Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ya, saudara, kadang-kadang kan, kita ada terima gaji banyak di mana? Apa yang kita beli, sudah nggak ada, sudah habis. Ya, di mana kita taruh itu? Tapi firman Allah sudah mengajar, karena kita tidak tahu mau taruh di mana, kita tidak tahu pelajaran-pelajaran Tuhan. Ya, kita ambil apa yang Tuhan punya, sehingga kita bersenang-senang hanya kita taruh di kantong yang berlobang. Jadi kita taruh terus pergi. Waspada, ingat itu saudara. Dan di dalam ayat 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Berapa kali ya firman ini katakan, perhatikanlah keadaanmu, ya, dari pengkhotbah, Amsal, ya, dan Yesaya, Ulangan, sampai pada Hagai. Perhatikanlah keadaan kita saat-saat ini. Kita renungkan selalu firman Allah dan kita katakan, oh Tuhan, kalau saya belum menyenangkan hati-Mu Tuhan, kita mau dirubah oleh Tuhan. Kita mau diubah oleh Tuhan. Untuk kita mau menyenangkan hati Tuhan. Supaya dalam segala pergumulan-pergumulan kita, hari-hari ini kita didengar oleh Tuhan. Dijawab oleh Tuhan. Apa pergumulan saudara dan saya? Ada banyak. Ya. Pergumulan-pergumulan kita. Kami suami istri ada banyak pergumulan. Mau jual rumah, belum ada tempat untuk pindah. Sampai tertunda-tunda. Ya. Pembayaran jalan terus. Mau ambil apartemen sudah mau jadi 2 pembayaran. Apartemen dan rumah. Memang kalau sudah dipasang sain, kalau di daerah kita, pasang sain sekarang, 2 hari kemudian habis, hilang. Ya, sudah laku. Nah, ini yang kita tunggu. Kita mengosongkan barang-barang, buang. Saudara. Karena waktu dulu nggak mikir, pokoknya mau ambil taruh saja. Saudara. Sekarang kita tinggal berdua. Sebab itu saudara-saudara, cara manusia pembayarannya sulit. Sampai Bapak Gembala kalau semua baca cerita, aduh ini so tanggal bagian kita semua lari. Lalak badengar. Memang yang tidak ada. Tapi oh Tuhan. Kita kurang bajalang bagi oh Tuhan. Tapi kita yakin dan percaya di saat kita butuh, di situ Tuhan berikan, asal percaya sungguh kepada Tuhan. Dia tidak akan biarkan saudara dan saya. Saya rasa saudara juga begitu. Di saat menghadapi sesuatu kesulitan apapun, mungkin cara uang mungkin saudara tidak pernah pikirkan. Tapi hal-hal yang lain, tapi Tuhan mengajar kita. Kita datang kepada Tuhan dengan sesungguhnya, ya. Dan Tuhan katakan, perhatikanlah keadaanmu. Kita memperhatikan keadaan kita. Tuhan bagaimana? Apakah saya sudah menyenangkan hati Tuhan atau belum? Saya mau ubah hidup saya. Untuk saya mau menyenangkan akan hati Tuhan. Supaya di dalam pengiringan saudara dan saya itu tidak sia-sia. Karena tujuan kita yaitu sorga. Bukan hanya sekedar. Saudara-saudara, mari kita pegang janji Tuhan. Kita pegang firman Tuhan. Karena hanya firman Allah
yang sanggup menghibur saudara, menolong saudara. Dalam apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, ada Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalahmu, menolong, membela engkau. Segala puji bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah firman Allah untuk saudara dan saya. Ya. Firman ini bukan hanya untuk saudara, tapi firman ini adalah untuk saudara dan saya. Haleluya, haleluya.